Terasa sudah weekend, tapi bingung malam-malam pada saat akhir pekan mau kemana? Yuk, ikut saya untuk jalan-jalan melihat wisata air mancur malam di ibu kota. Yang pertama ini nih, di belakang saya pasti sudah menarik perhatian Anda. Ini adalah air mancur yang menari bersama dengan musik. Ayo kita lihat sama-sama. Inilah pertunjukan air mancur menari di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Wah, indah ya. Apalagi air mancurnya berwarna-warni dan bisa bergerak seperti menari mengikuti alunan lagu. Lapangan Banteng merupakan ruang terbuka publik yang bisa digunakan oleh warga tanpa dipungut biaya alias gratis. Nah, Anda yang ingin menyaksikan air mancur menari harus datang pada akhir pekan. Sebab pertunjukan ini hanya diadakan setiap Sabtu dan Minggu. Pertunjukan terbagi atas 2 sesi dengan durasi sekitar 15 menit setiap sesinya. Sesi pertama berlangsung pukul 18.30 dan sesi kedua pukul 19.30. Ih, keren banget, ternyata bukan hanya manusia yang bisa menari, tapi juga air mancur ini bisa menari. Keren banget nggak sih tadi ngelihatnya? Aska ngelihatnya yang paling disukain apa tadi? Air mancur Lampunya, musiknya. Gitu. Iya. Tapi ini Ibu datangnya sama anak-anak, ini dari mana nih Bu? Dari Kenari Salemba. Ini emang khusus datang buat nonton ini atau baru udah sering nih ke lapangan Banteng buat nonton? Saya kalau buat nonton udah 2 kali nonton. Selain bisa menikmati pertunjukan air mancur, pengunjung juga dapat mengisi perut dengan beragam kuliner yang dijajakan pedagang kaki lima yang dijual di halaman depan pintu masuk lapangan Banteng. Tapi karena belum lapar, saya belum mau jajan. Saya akan melanjutkan perjalanan dulu deh ke Monas. Siapa nih yang berkunjung ke Monas hanya untuk melihat tugu yang menjadi simbol kota Jakarta? Eits, ternyata ada lagi hiburan yang menarik, yaitu pertunjukan air mancur. Seperti juga air mancur di lapangan Banteng, pertunjukan air mancur di Monas juga menggunakan konsep air mancur menari dengan diiringi alunan lagu dan lampu yang berwarna-warni. Setelah pertunjukan selesai, para pengunjung langsung berjalan mendekati Tugu Monas. Saya pun berjalan mengikuti kerumunan. Wah, beruntung saya tidak langsung beranjak setelah pertunjukan air mancur selesai. Karena ternyata ada pertunjukan lain yang tidak kalah menarik. Ini dia di belakang saya, ada pertunjukan video mapping di Tugu Monas. Kita akan lihat, kita saksikan bersama-sama apa saja yang ditampilkan pada video mapping kali ini. Wah, atraksi video mappingnya indah sekali ya. Seakan Tugu Monas hidup penuh dengan warna-warni tayangan bertemakan kota Jakarta. Nah, Anda yang ingin melihat air mancur dan video mapping di Monas harus bersabar. Sebab pertunjukan ini hanya digelar pada hari libur tertentu. Saya kebetulan berkunjung menjelang Natal dan Tahun Baru. Pada tahun 2024 ini pertunjukan air mancur dan video mapping rencananya diadakan pada masa libur Idul Fitri, Hari Ulang Tahun DKI Jakarta, Hari Kemerdekaan RI, serta Natal dan Tahun Baru. Sepertinya saya belum puas jalan-jalan nih. Destinasi selanjutnya saya ke Bundaran Hotel Indonesia untuk melihat atraksi air mancurnya. Agar bisa melihat air mancur lebih jelas, saya masuk ke halte Bundaran HI dengan tap in dan tap out menggunakan kartu uang elektronik yang saldonya terpotong Rp3.500. Kemudian saya naik ke anjungan halte. Nah, ini dia tipsnya untuk melihat air mancur di Bundaran HI secara lebih jelas dan juga lebih menarik melalui halte Bundaran HI. Jadi Anda hanya perlu naik ke arah skydeck-nya, kemudian perlu mengantri. Seperti saya saat ini perlu mengantri untuk bisa secara bergiliran, bergantian untuk melihat air mancur dari ujung skydeck atau anjungan di halte Bundaran HI. Kita antri ya, lanjut. Dari ketinggian anjungan halte Bundaran HI, kita bisa berfoto dengan latar belakang air mancur. Jadinya semakin indah deh. Pertunjukan air mancur di Bundaran HI diadakan setiap hari pukul 6 pagi hingga 11 siang. Kemudian pukul 12 siang hingga 3 sore, dan yang terakhir pukul 4 sore hingga 10 malam.
Tapi pada saat-saat tertentu pertunjukan air mancur di Bundaran HI jadi lebih istimewa nih. Seperti saat perayaan Tahun Baru 2024. Pertunjukan di Bundaran HI terdapat video mapping di Fountain Water Mist atau kabut air mancur. Aduh, keren banget ya. Setelah puas melihat air mancur, perut saya mulai keroncongan dan perlu diisi. Saya akhirnya berjalan kaki sekitar 15 menit menuju lokasi wisata kuliner di Jalan Kebon Kacang yang berada di antara dua pusat belanja besar di Jakarta. Bingung ya mau makan apa? Banyak sekali pilihan jajanan, makanan, dan juga minuman. Wah, akhirnya saya jajannya takoyaki. Langsung aja kita cobain. Panas banget, tapi bumbunya berasa dengan harga yang terjangkau Rp1.000 aja untuk satu takoyaki. Ini sudah terbilang cukup enak, tapi kayaknya saya masih lapar. Kita cari jajanan atau makanan lain. Para pedagang makanan di Jalan Kebon Kacang biasanya mulai berjualan pukul 11 siang sampai dagangan mereka habis, atau sekitar pukul 12 malam atau pukul 1 hingga 2 dini hari. Setelah menyusuri tempat kuliner di Jalan Kebon Kacang ini, saya akhirnya melabuhkan pilihan ke warung makan cabai ijo yang ramai dan sempat viral di media sosial. Pedas banget. Wah, emang udah cocok sekali kita menutup jalan malam hari ini dengan kulineran. Tadi ada ayam penyet cabai hijau, ada juga cumi cabai hijau. Tapi favorit saya cumi karena kebetulan saya sukanya seafood. Tapi yang paling enak maknyus banget ini cabai hijaunya. Gurih, pedas banget. Tapi pedasnya ini bikin kita pengen nambah lagi. Selanjutnya kita jalan malam kemana lagi ya? Monica Konado, Galuh Prestisa, Jakarta.